Selamat siang kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Jadi idenya dari presentasi ini seperti yang dimintakan oleh Bapak Ketua IMERI juga, bahwa menyusui itu sebetulnya bukan suatu proses yang terlihat seperti alamiah aja loh. Semuanya pasti bisa menyusui karena bahkan sapi pun menyusui ya. Kemudian berbagai mamalia juga menyusui. Tapi ini ada penelitian-penelitian mengenai menyusui, mengenai ASI. Jadi bagaimana bukti ilmiah dan kemudian aplikasinya tentu saja yang paling penting. Ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh para ibu ya, karena menyusui itu sedemikian sudah sangat populernya ya, dan dianggap sebagai sesuatu yang sudah harus wajib memang betul ya. Tapi sebetulnya kenapa sih? Karena kalau dipikir-pikir lagi, ternyata menyusui itu sebagai sebuah investasi ya. Investasi tentunya bukan dalam bentuk kita menabung seperti ini ya, tapi investasi itu kan tabungan. Tapi dalam bentuk tabungan seorang ibu ke bayinya. Inilah bekal, ya mungkin salah satu bekal terbaik yang bisa diberikan oleh ibu ke bayinya. Nah, kemudian dengan menyusui apa yang diharapkan oleh orang tua? Rata-rata sih orang tua ya, kalau ditanyakan apa harapannya, ibu kalau ditanyakan apa sih harapannya untuk anaknya pengen sehat dan pinter, dan tentunya jadi anak ya soleh ya, tentunya ingin semuanya bisa tercapai. Nah, itulah yang diharapkan juga dari menyusui, saya rasa ya, dari ASI. Anaknya sehat dan anaknya juga pinter, karena kan seorang anak itu prinsipnya adalah tumbuh kembang. Dia bertumbuh besar dengan sehat dan berkembang jadi anak yang pintar. Nah, jadi kita coba lihat bagaimana sih riset-riset mengenai ASI dan bagaimana kita bisa menerapkan ini pada praktek sehari-hari. Tadi saya mendengarkan paparan dari Dr. Rina, beliau sudah banyak membahas mengenai masalah menyusu di era pandemi ini. Kemudian riset beliau mengenai bagaimana pola makan pada ibu dan kemudian juga masalah angka menyusui eksklusif, kemudian hambatan menyusui di masa pandemi, kemudian bagaimana mengubah pola makan ibu. Saya rasa itu luar biasa ya, dan itu juga saling melengkapi. Mungkin para Bapak Ibu bisa menyambungkan juga presentasi Dr. Rina kait-mengait dengan presentasi saya. Nah, yang pertama perlu kita ketahui bahwa ASI itu adalah spesies spesifik. Artinya memang ASI air susu ibu manusia, maksudnya ya, ibu manusia itu spesifik untuk anak manusia. Kita lihat di sini sebagai perbandingan ya. Kenapa ya? Karena memang pola pertumbuhan manusia itu beda dengan pola pertumbuhan kelinci ya. Manusia itu 0 sampai 2 tahun pertumbuhan pesat otaknya, kemudian perlahan-lahan nanti ada fase pertumbuhan pesat lagi saat remaja. Kalau kelinci itu dalam waktu berapa bulan sudah jauh lebih besar, sudah seperti ini kelinci dewasa. Jadi semua itu berbeda. Sehingga tentunya ini menjadi salah satu pertimbangan apabila seorang ibu sakit atau ibunya sakit keras tidak bisa memberikan ASI, harus ada pengganti ya. Ini adalah salah satu yang harus dilihat. Nah, yang jelas kita lihat di sini dari segi lemak, protein, susu sapi itu bukan berarti dia yang paling mirip dengan susu manusia, tapi itu adalah salah satu yang tersedia luas sehingga memang pengganti bukan pengganti ya, sehingga susu formula, kita tidak sebut susu formula sebagai PASI lagi. Kalau zaman dulu sering dikatakan PASI, tapi sekarang sudah diganti, cukup disebut susu formula karena tidak ada yang bisa menggantikan ASI, tidak ada yang namanya PASI. Susu formula memang kebanyakan dibuat dari susu sapi karena banyak tersedia ya, tapi harus disesuaikan dengan ASI ya. Mungkin yang agak mirip ya dari segi makronutrien ya, kita kalau hanya berbicara laktosa, protein dan lemak itu susu monyet mungkin ya. Nah, sekarang apakah nilai gizi atau makronutrien dari ASI sehingga kok bagus banget gitu ya buat bayi? Yang pertama, dia laktosanya tinggi. Tapi karbohidratnya itu ternyata bukan hanya laktosa. Ada faktor bioaktif. Sebetulnya faktor bioaktif itu bukan nutrisi, jadi tidak diterna secara langsung untuk menghasilkan massa lemak, massa otot. Tapi ini saya masukkan di sini juga oligosakarida di sini supaya menunjukkan bahwa ini ternyata komponen yang bahkan tertinggi ya. Setelah laktosa, lemak, lebih tinggi dari protein malah. Protein mungkin nggak sampai 10% dari total komponen ASI. Ini adalah faktor bioaktif. Protein di ASI ini sendiri juga ini sudah diteliti ya, bahwa proteinnya itu berbeda dengan karakteristik protein susu sapi, sehingga memang kalau minum susu sapi, susu formula, kadang-kadang bayi suka, aduh masalah perutnya kembung ini itu, karena memang karakteristik proteinnya berbeda walaupun sudah diusahakan dimodifikasi. Pada ASI itu 70% whey, sangat mudah diserap ya, pengosongan lambungnya cepat sehingga bayi itu mungkin lebih cepat lapar ya dibanding minum susu formula, dan 30% kasein.
Kemudian profil asam aminonya juga berbeda. Nah, kemudian lemak yang kita garis bawahi nanti kita lihat juga ada ASI itu mengandung LC-PUFA, AA, DHA yang tidak ada di susu sapi. Jadi susu formula itu ya ditambah-tambahkan DHA supaya bisa menyerupai ASI. Kenapa ditambahkan DHA? Nanti kita lihat. Kemudian mineral and trace element. Nah, di sini zat besi pada ASI itu memang dari awal ya sudah rendah. Sedangkan seng awalnya tinggi kemudian menurun. Ini semua nanti terkait dengan bayi itu harus mulai dapat makan di usia 6 bulan. Kalsium dan fosfatnya lebih rendah. Kemudian vitamin dan mineral, saya lihat tadi penelitian Dr. Rina ini sebagian dipengaruhi oleh diet ibu. Ya, kalau protein ini tidak terlalu dipengaruhi oleh diet ibu, sangat minimal. Lemak dipengaruhi, nanti kita lihat. Mineral dan trace elemen juga tidak bisa. Jadi ibunya makan tablet besi, ya ASI-nya tetap aja zat besinya rendah. Ini riset. Nah, aplikasinya ya kita berarti bayi itu tidak boleh mengandalkan zat besi dari ASI, harus mengandalkan nanti kalau 6 bulan itu zat besinya dari makanan. Kemudian kenapa harus diberikan kolostrum? Ini juga riset menunjukkan karena kolostrum itu mengandung antibodi yang luar biasa tinggi. Dia tidak mengandung kalori yang tinggi karena tujuannya memang melapisi usus bayi supaya bayi itu 2 minggu pertama, kolostrum itu batasannya 2 minggu pertama ya, rata-rata yang paling banyak mengambil batasan 2 minggu pertama supaya dalam 2 minggu pertama itu ususnya itu dilindungi terhadap mikroorganisme dari lingkungan yang luar biasa ya. Kan tadinya bayi itu steril di dalam rahim, kemudian tiba-tiba keluar dunianya, waduh, bakteri di sana-sini. Jadi tinggi sekali sekretori IgA-nya. Kemudian yang lain-lain antibodi, ada laktoferin, tadi juga disebut-sebut, ini juga tinggi. Ya sayangnya ini tidak bisa diteruskan pada ASI yang matur, ASI ya setelah 2 minggu ya dia menurun. Pengen dinaikin lagi, sayangnya ada komponen ASI yang bisa dipengaruhi diet ibu, ada juga yang tidak bisa. Ya. Kita bahas yang makronutrien dulu, DHA dan AA. Jadi kalau tadi ditanya, pengennya aplikasinya kasih ASI anak itu jadi pinter. Ya tentunya pinter ada stimulasi, tapi kita bicara tentang komponen ASI dulu. Jadi DHA dan AA ini memang sudah diteliti penting untuk pembentukan sel-sel di retina dan di korteks, ya mielinisasi, dan sudah terakumulasi sejak trimester terakhir. Jadi ibu hamil itu juga harus mengasup atau makan sumber DHA. Dan bulan pertama. Bayi, nah bagaimana ini? Kenapa kok bayi yang dapat ASI kok kayaknya lebih pinter? Kenapa ya? Itu kayaknya ya, kita nggak bisa hanya melihat satu sisi, tapi memang ada studinya. Ini diduga mungkin karena bayi yang mendapat ASI ini DHA konsentrasi DHA-nya lebih tinggi. Nah, ini adalah salah satu penelitian mengenai DHA pada ASI ya. Kita dulu pernah meneliti, namun agak kesulitan untuk karena pemeriksaan DHA pada ASI ini ternyata untuk di Indonesia masih belum bisa dilakukan, sempat dicoba dikerjakan saat itu dulu tahun 2012 di Labkesja atau Laboratorium Kesehatan Jakarta, tapi ada permasalahan teknis sehingga belum bisa diverifikasi untuk hasilnya. Tapi kita lihat di negara-negara lain. Ini Malaysia, ini jumlah sampelnya kecil. Yang tinggi di Asia itu Jepang. Ya, kemudian ada lagi negara-negara yang tinggi, Kanada, ya. Yang dilihat, kemudian apa kok bisa DHA-nya tinggi berhubungan sama makanan nggak? Oh, ternyata berhubungan. Ya, berhubungan dengan makanan. Jadi kalau negara yang bisa mengakses ikan laut ya sumber DHA itu ternyata memang kadar DHA pada ASI-nya lebih tinggi. Nah, kemudian mereka ini kita lihat ya, ini bermakna ya, beda ya. Kalau yang negara yang bisa mengakses, yang kotak hitam, yang bar hitam, itu kadar DHA-nya lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak bisa mengakses banyak makanan laut. Ini adalah penelitian dari berbagai negara tadi, dilihat negara Kanada, Polandia, dan Jepang. Wah, kalau di Asia, Jepang itu lebih tinggi. Walaupun sekarang yang agak baru itu mengatakan orang Jepang sekarang mulai agak bergeser nih, mereka mulai banyak makan daging nih, kurang banyak makan ikan. Ya, tapi itu belum tahu ya. Nah, ini data 2016 ini menunjukkan Jepang ini lebih tinggi, Polandia, Kanada. Ini jadi dikaitkan dengan memang kebiasaan mereka untuk banyak makan ikan laut. Jadi bagaimana aplikasinya? Pada bulan pertama, karena kita tahu mungkin salah satu yang membuat bayi ASI ini memiliki kelebihan dibanding bayi yang tidak mendapat ASI, adalah salah satu DHA-nya ya. Maka bayi harus mendapat 100 mg DHA. Tentunya ini kalau ibunya dietnya tidak mengandung sumber DHA, ya ASI-nya ya tidak mengandung DHA.
Kemudian setelah 6 bulan mulai MPASI, MPASI-nya itu diharapkan juga bayi itu diedukasi supaya makan sumber DHA. Itu 6 bulan kedua, 6 bulan pertama kan dari ASI. Kemudian ibunya bagaimana? Dia harus sehari itu mengasup 200 mg DHA untuk mencapai supaya kadar DHA-nya itu bisa mencukupi untuk kebutuhan bayinya. Kemudian kita bicara tadi kenapa diduga DHA ya, karena didapatkan ini kan kita tadi pengen supaya anak pinter ya. Terus apa itu kelebihannya di ASI? Salah satu riset meta-analisis dari WHO menunjukkan memang ini studinya agak sulit ya, sangat sulit untuk mengukur kecerdasan sebetulnya ya. Sulit untuk karena kecerdasan itu multifaktorial. Tapi yang bisa terukur salah satunya ini dari sekitar 14 studi menunjukkan bahwa ternyata memang dari berbagai studi tersebut bayi yang mendapat ASI IQ-nya 3,5 poin lebih tinggi. Terus kalau di-adjust dengan maternal, jadi bayi itu tergantung ibunya ya. Yang berpengaruh terhadap kecerdasan bayi itu adalah maternal IQ ternyata. Bukan faktor genetik secara langsung, tapi dengan maternal IQ yang baik, dia akan bisa mengasuh dan menstimulasi anaknya secara baik. Jadi sangat penting untuk mendidik seorang ibu. Nah, setelah di-adjust masih ada hasil positif 2. Ya mungkin ini kalau secara klinis, apa sih beda IQ 2 poin, 3 poin. Tapi kalau secara nasional dengan jumlah jutaan bayi, hal ini bisa bermakna. Kemudian kita lanjut ke faktor bioaktif. Faktor bioaktif ini yang sekarang banyak sekali diteliti ya supaya terutama yang banyak meneliti ini juga salah satunya banyak perusahaan susu formula supaya mereka bisa istilahnya mengurangi, menyempitkan gap antara susu formula dan ASI. Padahal sebetulnya gapnya itu luar biasa tinggi ya antara susu formula dan ASI. Oligosakarida, laktoferin itu semua menjadi suatu zat-zat opsional yang sekarang banyak diteliti. Ya, ini tadi kita bicara tentang antibodi ya. Ini juga suatu zat bioaktif ya. Sekarang di masa pandemi ini, ibu-ibu berpikir, wah kalau disusui ini nggak ya, apalagi berpengaruh nggak ya ke bayinya? Nah, ternyata studi menunjukkan ibu penyusui, ini kebetulan studinya pada tenaga kesehatan, itu antibodi pada ASI, antibodi SARS ya, maksudnya antibodi COVID, itu ternyata meningkat, paling tinggi di sekitar 7 hari, kemudian masih bertahan sampai sekitar 6 minggu. Antibodi di darahnya meningkat dan antibodi di ASI-nya meningkat. Nah, jadi ini menunjukkan memang ASI itu akan memberikan antibodi yang pasif yang siap pakai kepada bayinya. Dan terkait dengan masa pandemi ini, ya ini justru semakin mendukung bahwa ibu menyusui itu divaksin supaya ibunya sehat, dan ya mungkin ada juga manfaatnya untuk bayinya ya, mungkin selama paling enggak ya sekitar 6 minggu sampai vaksinasi, pasca vaksinasi. Tadi kita bicara mengenai faktor bioaktif. Faktor bioaktif yang sekarang sedang luar biasa populer adalah namanya human milk oligosaccharide. Jadi ini suatu karbohidrat yang tidak bisa dicerna, sehingga manfaatnya sebagai apa kalau tidak bisa dicerna? Bukan buat makanan bayinya, jadi buat makanan bakteri-bakteri yang ada dalam usus bayi. Kemudian apa manfaatnya? Ini banyak sekali, sekarang masih dalam tahap penelitian ya. Walaupun sudah ada juga walaupun sudah ada juga produknya, tapi ini masih belum bisa terbukti secara klinis dengan betul, dengan metodologi yang baik. Maka di Indonesia kita butuh. Apakah betul memang di Indonesia ini masalahnya sama seperti di Eropa, yang proporsi ibu sekretornya dia menghasilkan HMO ini, oligosakarida ini. Apakah betul proporsinya sama seperti Eropa, ataukah seperti di Filipina, ataukah seperti di Malaysia yang sebetulnya rendah sekali. Nah, itu ternyata dipengaruhi oleh faktor genetik. Di sini Cluster Human Genetic Research Center, kebetulan saya ini ingin meneliti bagaimana sih sebetulnya proporsi sekretor kondisi ASI ibu Indonesia ini seperti apa. Kemudian faktornya yang berpengaruh genetiknya apa. Dan apa dampak klinisnya, ini masih dalam tahap proses penelitian ya. Lalu manfaat ASI yang lain, ini ada systematic review. Saya rasa ini kita mungkin semua sudah pernah mendengar ya, terhadap tekanan darah, terhadap sindrom metabolik lah ringkasnya. Jadi ASI ini memiliki manfaat yang baik secara jangka panjang terhadap penyakit-penyakit berikut: hipertensi, dislipidemia, overweight, obesity, dan diabetes. Nah, kemudian ini yang penting sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan yang berhadapan, atau mungkin ada Bapak Ibu yang awam yang ikut di sini, apa sih yang disebut ASI itu berhasil atau successful breastfeeding itu apa?
Pertama, tadi saya dengar ada juga pertanyaan mengenai IMD dan Dokter Rina juga menyampaikan IMD. Kita tahu ASI itu diawali dengan IMD atau inisiasi menyusui dini. Itu adalah skin to skin contact 1 jam pertama. Ini berbagai alasannya dan berbagai manfaatnya. Ini manfaatnya ini ada penelitiannya ya, jadi bukan bukan kira-kira ya. Jadi bayi nanti akan mengisap, kemudian endorfin ibu akan meningkat, menenangkan bayi, menurunkan kortisol ibu, menenangkan ibu juga, dan akhirnya ini bisa meningkatkan angka ASI eksklusif 6 bulan sehingga dampak tidak langsungnya meningkatkan luaran perkembangan. Ini salah satu riset ya yang menunjukkan bahwa IMD itu penting dan penting untuk dilakukan 1 jam pertama, bukan dilakukannya setelah 2 jam atau apalagi setelah 24 jam. Itu bukan IMD lagi ya, karena kalau dilakukannya dalam 3 jam pertama, ini studinya di Jepang ya, 120 menit 2 jam pertama, itu angka keberhasilan ASI eksklusifnya akan berbeda dibandingkan kalau yang dilakukan setelah 2 jam atau bahkan setelah 24 jam. Itulah saat bayi itu belajar menyusui yang pertama kali. Dan jangan lupa, ini juga akan merangsang pembentukan kolostrum, yang tadi kita tahu kolostrum sangat penting. Nah, kemudian kita lihat data dulu. Tadi Dokter Rina menyampaikan data-data. Memang kalau data ASI eksklusif ini luar biasa banyak. Prof. Hegar juga punya penelitiannya di IDAI. Dan memang bervariasi. Karena apa? Karena cara pengambilan datanya pun bervariasi. Kalau prospektif selama 6 bulan, ini yang akan menghasilkan data yang paling baik. Ya, kalau kita melakukan retrospektif, ada kemungkinan bias dari peneliti, bias dari responden, ya, atau ya macam-macam bias yang lain ya, untuk melakukan apakah betul ASI ini eksklusif selama 6 bulan. Nah, salah satu penelitian yang dilakukan oleh ini Profesor Damayanti, saya dan Dokter Diana melakukan penelitian pada bayi yang diikuti secara prospektif, artinya 6 bulan betul-betul didampingi, berapa sih bisa angka ASI eksklusifnya? Ternyata bisa 84%. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah langkah menuju keberhasilan menyusui WHO. Artinya, dari trimester ketiga, ibu-ibu itu sudah dibekali dengan ilmu mengenai menyusui, masalah-masalah yang akan dihadapi. Jadi pada saat masalah itu datang, dia sudah siap. Dan pada saat masalah itu datang, bayinya beratnya nggak naik, bayinya nangis, asinya nggak keluar, kok kayaknya bayinya ada masalah nangis-nangis terus, apa kolik, apa segala macam, dia juga tahu kemana harus menghubungi, karena ada dokter yang mendampingi. Jadi sebetulnya yang sangat penting, dokter yang juga bisa mengajarkan latch on, yang paling penting itu memang harus bertemu. Nah, memang di era pandemi ini sulit ya, karena katanya konseling menyusui itu pakai telemedicine itu pasti punya keterbatasan, beda dibandingkan dengan bertemu langsung. Kita bisa memperbaiki posisi perlekatan bayi untuk latch on, karena seminggu 2 minggu pertama itu belajar latch on itu bukan hal yang alamiah aja langsung bisa. Ada bayi-bayi yang kesulitan dan ibunya menjadi panik. Jadi pada saat ibu itu bingung, itulah biasanya ibu itu akan beralih ke susu formula. Nah, tapi kalau bingung, telepon dokternya bilang, oh itu hal yang normal, oh itu tidak normal, ayo diperiksa. Nah, ibu itu tentunya akan bisa berhasil ASI eksklusifnya. Nah, kemudian ASI eksklusif itu bukan hanya capaian berhasil 6 bulan memberikan ASI. Karena kita tahu sebetulnya ASI itu komposisinya akan dinamis atau berubah. Itulah suatu keunikan dari ASI dibandingkan susu formula. Jadi ASI kenapa 6 bulan? Ini saya menampilkan Winleaks dilema karena ingin menunjukkan bahwa dulu itu ASI itu 4 bulan. Setelah dilihat 4 bulan, ternyata kok bayi-bayi yang gagal tumbuh itu kok banyak ya pada usia 4 bulan. Ternyata pada usia 4 bulan itu pada saat diberikan MPASI, MPASI-nya itu bukannya melengkapi ASI, tapi malahan mengurangi. Jadi tidak menjadi pendamping ASI ya, tapi malahan mengurangi nutrisi yang baik untuk bayi karena MPASI-nya tidak betul dan juga tidak higienis. Angka diarenya meningkat ya. Kemudian nutrisi dari MPASI-nya itu sangat rendah dan tidak melengkapi dari ASI. Pada saat itu WHO menerapkan oke, kita perpanjang menjadi 6 bulan. Lalu lakukan suatu telaah sistematik. Ternyata kalau ASI eksklusif 6 bulan itu tidak ada penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa terjadi defisit pada weight gain. Oleh karena itu 2001 ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan. Ini telaah sistematik tahun 2002 ya. Nah, kita balik lagi pertanyaan successful breastfeeding. Bukan hanya eksklusif breastfeeding tapi juga optimal growth and development, ini sebetulnya harus disambungkan. Jadi bukan hanya pokoknya bisa ASI 6 bulan. Tidak. Karena apa? Karena pada saat usia 3 bulan, ini di WHO penelitian tahun 2001 yang tadi itu ya. Oh, ternyata growth faltering itu fenomena yang umum pada puluhan negara.
kenaikan berat badannya menurun. Bayi itu yang tadinya naiknya bisa sekilo, bulan pertama sekilo, bulan kedua sekilo, bulan ketiga 1 kilo, bulan ketiga kenapa cuma naik 200? Z-score-nya menurun. Ya, akibatnya bayi itu kompensasi panjang badannya menurun sehingga terciptalah status gizi yang baik. Status gizi yang baik itu nggak selalu baik, bisa saja baik karena tinggi badannya rendah. Nah, inilah yang menjadi salah satu juga concern kita. Usia 3-4 bulan ini usia yang kritis ya, karena pada saat usia ini mulai terjadi penurunan komposisi ASI dan perilaku bayi juga mulai berubah. Apa buktinya? Buktinya ada lagi dari riset. Kenapa weight faltering ini bahaya? Karena weight faltering pada usia 8 minggu pertama, ini sudah dibuktikan oleh studi yang besar di Inggris, suatu cohort yang besar, akan berkorelasi dengan IQ pada usia 8 tahun. Semakin baik weight gain-nya, maka nilai IQ-nya ini akan semakin baik. Ya, ini diperiksa pada usia 8 tahun. Jadi ini menunjukkan bahwa jangka panjang ya. Nah, kenapa weight faltering harus dideteksi? Karena weight faltering yang dibiarkan, berlangsung pelan-pelan, tapi sepertinya kok nggak apa-apa, dikit-dikit doang nggak naiknya, kurang dikit nggak apa-apa, kurang dikit nggak apa-apa, itu justru namanya kronik, pelan-pelan badan mengkompensasi, terjadilah stunting. Satu penelitian dari Onyangu menunjukkan 2 kali, maksudnya 2 bulan berturut-turut nih berat badannya cuma naik di bawah persentil 15, stuntingnya itu akan meningkat. Dan kalau kita mendeteksi dengan cutoff persentil 15, maka kita bisa mencegah stunting pada usia 12 bulan 34%. Luar biasa. Kan sekarang angka stunting kita 30%. Kalau kita mendeteksi dengan cara ini, berarti bisa turun 34%. Jadi 0 dong. Ya. Jadi luar biasa. Tapi akan banyak sekali bayi menjadi PR kita sebagai tenaga kesehatan nih. Bayi-bayi yang kenaikannya di bawah persentil 15 luar biasa banyak yang harus ditangani satu-satu. Ini tadi semakin menguatkan lagi ya. Kalau stunting kenapa? Tadi weight faltering ya, 8 minggu pertama. Kalau stunting ya ini udah banyak studinya ya. Stunting itu jelas bahwa ini SD skor perkembangannya itu akan lebih rendah dibandingkan anak yang tidak stunting. Apalagi kalau stunting dan tidak distimulasi, ini yang paling bawah nih. Kalau stunting distimulasi aja masih nggak setinggi anak yang tidak stunting. Jadi usahakan anaknya tidak stunting, tidak pernah stunting. Nah, sekarang bagaimana supaya kita mencegah weight faltering dan mencegah juga stunting? Apa kata riset? Ini adalah penelitian yang mencoba mendefinisikan yang disebut weight faltering apa sih? Bikin pusing. Ada yang bilang failure to thrive, ada yang bilang gagal tumbuh. Waduh, ini juga istilah yang mengerikan buat seorang ibu kalau anaknya didiagnosis gagal tumbuh. Apakah suatu kegagalan? Ya, ini banyak memang definisinya. Ini penelitian ini menggabungkan definisi dari mulai tahun 1992 ya, mulai dari definisi tahun 1990-an yang saat itu mungkin masih agak berbeda, pola nutrisi, pola pemberian makan bayi, ya ilmu-ilmunya belum berkembang seperti sekarang. Jadi ini banyak data-data, banyak studi-studi seperti ini tidak usah dibingungkan. Sekarang kita punya grafik WHO. WHO menunjukkan bahwa kalau persentil 50 tuh ini kenaikan berat badan yang ideal. Persentil 5 tuh ini. Kita mau pakai persentil berapa? Memang salah satu studi menunjukkan persentil 5, tapi ternyata persentil 5 ini kalau kita lihat ada angka minusnya dan mungkin bisa terlambat. Oleh karena itu, memang di Permenkes sebelumnya memang menggunakan persentil 5, Permenkes tahun 2020. Jadi kalau seorang bayi masih gizi baik tapi beratnya hanya naik sedikit, sedikit itu berapa? Bukan sedikit itu subjektif, tapi sedikit itu maksudnya, kalau bulan pertama dia naiknya cuma 400, ini sudah harus 1 kali saja tidak naik, dirujuk ke puskesmas, diukur ulang, dokter akan mengevaluasi apakah masalah medis ya, dan langsung rujuk ke RSUD kalau 2-4 minggu nggak berhasil tata laksana di puskesmas. Apa masalah medisnya? Ini dokter akan memeriksa, sehingga memang perlu diperiksa karena ini adalah masalah medis ya, perlu diperiksa oleh dokter, jadi bidan perlu merujuk ke dokter ya. Kemudian ini kalau sudah 4 bulan, mungkin dokter akan memikirkan ya. Tentunya yang pertama akan diberikan adalah ASI ya. Sampai 6 bulan pertama itu ASI memang masih eksklusif adalah prioritas. Tapi kalau sudah dilakukan perbaikan manajemen laktasi dan masalah medis masih belum membaik, maka ini memang bayi membutuhkan nutrisi yang lain. Nutrisi yang lain itu bisa ASI donor, bisa susu formula, atau bisa juga MPASI. Ini akan diperiksa dan ditentukan oleh dokter ya. Nah, sekarang kita lihat kriteria weight faltering. Dulu ada kriteria seperti ini ya, yang diterbitkan tahun 1993 ya, dan ini dimuat di Nelson Textbook of Pediatrics. Ada daily weight gain yang dianjurkan, yaitu 0-3 bulan 30 gram sehari. Jadi sebulan naiknya 900, kali 30 aja semuanya. 2 bulan trimester kedua naiknya 600, 450, 200, 360. Jadi ini adalah kenaikan berat badan yang ideal. Nah, inilah yang saat ini
kita harus pantau dan harus perhatikan. Kalau dapat bayi, kenaikannya tidak sesuai dengan seperti ini, kalau kita lihat lagi, sebetulnya ini adalah kenaikan di garis hijau WHO. Kalau kita plot-plot lagi, oh kalau naik 30 gram per hari, itu sama dengan persentil 50 tadi yang ada di WHO. Ya, hampir setara dengan persentil 50. Jadi begitu terjadi weight faltering, jangan kita biarkan, kita anggap, nggak masalah, karena kan lagi ASI, nggak apa-apa, yang penting ASI. Salah. Yang penting bukan hanya dia ASI, tapi yang penting pertumbuhannya. Karena ASI itu adalah untuk mendukung pertumbuhan. Nah, sekarang riset lagi. Pada saat 2012 itu, dilihat, ini bayi ternyata yang nggak naik, tadi ya, dengan menggunakan tadi kriteria tadi, ternyata ada loh, bayi ASI itu bukan berarti alamiah dia tumbuh aja dengan otomatis jadi bagus, tidak. Harus dipantau ya, dan diedukasi. Ternyata 1 bulan pertama ada 30% yang tidak naik baik. Kemudian dari 1 ke 2 bulan 24%, 33%, 39%, ada jadi ya. Padahal sudah dengan pendampingan. Jadi ini kita nggak pakai kriteria bawah garis merah lagi. Ini adalah sudah yang paling dini, early intervention, early detection. Ternyata masalah-masalah yang diidentifikasi, perlekatannya belum bisa. Terus ada yang namanya feeding cues. Ibunya pikir, udahlah, kan kata dokter per 2 jam atau bayi nyusuk per 3 jam. Ibunya juga capek habis melahirkan, apalagi kalau tidak punya asisten, cuci segala macam. Ibunya juga tidur, ya. Semua yang pernah menyusui pasti pernah merasakan capeknya baru punya bayi baru lahir. Jadi ibunya juga tidur, tidak mengenali bahwa bayinya itu sudah mengusap-ngusap pipi, sudah mencari-cari, kepala udah goyang kiri kanan, sudah mencari-cari puting ya. Nah, ibunya tidak diajarkan bahwa bayi itu individual dan harus dikenali, ibunya yang harus mengenali tanda lapar bayinya. Belum lagi kalau ibunya stres, tidak ada dukungan keluarga. Jadi ternyata di Indonesia juga sama ya. Masalahnya, saya lihat tadi ada permasalahan-permasalahan seperti ini juga, di luar negeri juga banyak permasalahannya yang sama seperti ini ya. Sedangkan kalau sudah 3 bulan ini kan bayi sudah mulai pintar menyusu. Nah, masalahnya berbeda lagi. Kadang-kadang mulai kendor ya, atau bayi tersebut menyusu di satu payudara dan payudara tidak dikosongkan. Payudara tidak dikosongkan, dipikir oleh badan kita tidak perlu memproduksi ASI lagi. Jadi tambah lama produksi ASI-nya bukan tambah naik, malah tambah turun. Padahal kebutuhan kalori bayi per kilo berat badannya kan bertambah besar. Kadang-kadang juga hanya menyusui di satu payudara karena kebiasaan. Akibatnya hanya bisa mengandalkan ASI dari satu payudara. Ya. Kemudian banyak juga yang mulai sakit batuk pilek, mungkin bayinya banyak dibawa keluar, mulai ya. Jadi ini adalah hal-hal yang ternyata menyebabkan, ini pada bayi sehat ya, kita tidak bicara pada bayi yang sakit medis, ada penyakit jantung, tidak. Ini bayi yang betul-betul sehat. Tidak ada kelainan sindrom atau apa-apa ya, tidak ada alergi juga. Ya. Nah, jadi kalau kita jumlah-jumlah, ternyata dari bayi-bayi yang 84, 57-nya itu sempat mengalami weight faltering, kemudian membaik ya, diintervensi, tapi tiap bulannya ada aja yang weight faltering. Jadi hal-hal ini harus menjadi tugas dokter, bidan, semua petugas kesehatan ya, supaya bayi tersebut cepat diintervensi, jangan sampai dia menjadi stunting atau gizi kurang. Karena apa? 90% bayi tersebut, 87,9% bayi tersebut, status gizinya masih baik. Jadi kita tidak bisa lihat klinis saja terus bilang, wah, status gizinya masih baik, nggak bisa. Nah, kemudian kenapa kok mulai weight faltering? Tadi ASI itu dinamis. Jadi pada penelitian tersebut diperiksa juga kadar karbohidrat, protein, dan lemak. Ini alatnya namanya alat miris. Satu alat ini cukup mahal ya, kalau nggak salah dulu harganya, saya lupa apa 100, kok saya lupa ya, 100 apa 1 miliar ya. Pokoknya alat ini cukup mahal ya. Kemudian diperiksa ASI juga pada saat penelitian dilakukan 3 sesi pemerahan, 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga, supaya menunjukkan karena ASI itu bukan cuma dinamis dari usia, 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga aja beda komposisi yang keluar. 5 menit pertama kayak laktosa, lebih encer kalau kita lihat, 5 menit ketiga itu kayak protein dan lemak, yang 5 menit kedua dia peralihan. Jadi kalau cuma menyusui sebentar-sebentar, payudaranya nggak kosong, bayinya cuma nyusu sebentar-sebentar, dia belum dapat hind milk, baru dapat laktosa saja. Bagaimana bisa dapat protein untuk pembangun building block ya? Bagaimana bisa dapat lemak sebagai sumber energi, sebagai sumber asam lemak esensial. Oleh karena itu kita aplikasikan bahwa menyusui harus minimal 15 menit untuk mendapatkan nutrisi lengkap dari ASI. Payudaranya tuh diusahakan sampai kosong ya. Ini adalah nih gambaran formid, mid milk, dan hind milk. Dan ternyata juga dari usia 2 minggu ke 6 bulan ASI waktu itu diperiksanya 5 kali ya. 5 kali diperiksa kandungan protein, karbohidrat, lemak.
diperiksa juga saat itu sengnya diperiksa ya, ada beberapa mikronutrien yang diperiksa ya. Ternyata ini semakin turun di usia 6 bulan. Ini sama dengan negara-negara lain. Pada negara lain juga menunjukkan pola yang sama ya. Untuk karbohidrat ini ada sedikit kenaikan ya, tapi untuk protein ini yang sangat bermakna, turunnya itu sampai 50%. Dari yang 2 minggu itu proteinnya tinggi, masih bawaan kolostrum kali ya, hasilnya kan 2 minggu pertama itu masih akhir dari kolostrum tinggi sekali, 1 bulan itu proteinnya ya mulai turun, 6 bulan separuhnya. Nah makanya 6 bulan itu harus mulai MPASI, tapi 4 bulan juga sudah ada yang turun. Jadi periode kritis sekali nih 4 ke 6 bulan ini karena mulai rendah ini kandungan energinya. Jadi hati-hati nih kalau dapat bayi ASI eksklusif 4 ke 6 bulan betul-betul dipantau. Kalau dapat usia 2 bulan mungkin paling enak bisa lagi agak santai ya. Kalau bayinya lagi bagus ya. Yang di udah 4 bulan, fatnya juga udah mulai turun nih. Hin milknya udah mulai, formilknya, fatnya yang paling bawah yang formil. Kalau cuma dapat formilk itu bayi nggak dapat fat sama sekali. Fatnya ada itu di hin milk ya. Formilk fatnya cuma berapa? Cuma 4 gram per 100 mili. Hin milk itu yang banyak fatnya. Kemudian ada yang juga memikirkan atau memikirkan mungkin mengamati kalau bayi dapat susu formula, memang betul penelitian susu formula bayinya gemuk-gemuk. Nah kenapa? Ya tergantung juga, kita mesti lihat dia dapat susu formula dari lahir atau hanya sekedar suplementasi ya. Tapi yang jelas ini adalah perbandingan antara grafik WHO dan CDC. WHO ini adalah bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tadi ya, 2006 kan, bayi yang mendapatkan ASI eksklusif yang betul ya. Jadi benar-benar ada kriteria inklusi eksklusi yang ketat. Enggak sembarang bayi bisa masuk ke penelitian WHO. Kemudian bayi CDC kan tidak ada kriteria inklusi eksklusi yang ketat, sebagian juga mendapatkan formula. Kita lihat titik potongnya ini terjadi di usia 6 bulan. Di usia 6 bulan ya, WHO yang titik-titik ini akan lebih rendah, lebih langsing, sedangkan yang CDC dia lebih maksudnya bayi yang mendapatkan formula, ini yang sebagian mendapatkan formula atau mixed feeding ya, itu akan lebih tinggi. Ya, kenapa? Nah, hal inilah yang sebagai seorang tenaga kesehatan, dokter kita harus hati-hati, kita harus analisis pasien. ASI itu komposisinya sudah mulai berubah, sedangkan susu formula kan tidak. Apalagi kalau susu formula bisa dibikin, bisa volumenya tidak ada masalah volume, begitu juga ASI-nya sudah komposisinya berubah, volumenya juga menurun, semakin rendahlah asupan energi yang didapat oleh bayi. Sedangkan kalau susu formula kalorinya tetap ya, protein, lemak semuanya tetap, kemudian juga pembuatannya juga bisa diatur oleh ibu. Oleh karena itu mengakibatkan setelah usia 6 bulan ini, setelah komposisi ASI itu mulai berubah, maka bayi yang mendapatkan susu formula malah akan menunjukkan bayi itu lebih gemuk lah ya istilahnya, atau lebih besar. Itu saya rasa sudah hampir slide terakhir. Yang terakhir adalah tentang galaktogok, karena ini berkaitan volume ASI. Kita mau lihat dari segi riset, ternyata galaktogok yang begitu banyak, ada dari herbal, ada juga yang memang obat-obatan farmasi ya. Itu dari Cochrane menunjukkan bahwa tidak ada manfaatnya. Sebetulnya manfaat yang bermakna ya. Ini ya, kita lihat ya. Sebetulnya modest increase ya, modest increase itu ya dia lebih banyak 100 kalau setelah diberikan domperidon selama 7-14 hari. Tapi lihat confidence intervalnya antara 2 mili sampai 200 mili, sangat lebar. Jadi ini agak sulit ya. Tapi secara prinsip sih untuk praktek sehari-hari best practice-nya kalau tidak ada masalah, memang ini terkait sekali dengan kondisi psikologis si ibu, rasa percaya diri seorang ibu untuk memproduksi ASI. Sebetulnya yang paling betul ada yang tadi Dokter Rina sampaikan, makanan bergizi, lalu air yang cukup, dan istirahat yang cukup ya. Tapi kadang-kadang memang ada juga yang butuh seperti ini ya, butuh placebo atau butuh suplemen-suplemen seperti ini. Tapi secara riset ini efeknya tidak begitu bermakna untuk secara klinis ya. Baiklah, saya rasa saya sudah sampai ke akhir presentasi saya sebagai take home message bahwa ASI, menyusui ya kalau bisa, itu adalah nutrisi yang ideal untuk bayi. Dan jangan lupa bahwa ASI itu adalah suatu cairan yang dinamis dan komposisinya akan berubah sesuai dengan usia bayi. Dalam masa pemberian ASI eksklusif, ternyata weight faltering adalah suatu masalah yang umum dihadapi, sehingga sebagai tenaga kesehatan kita harus bisa untuk mendeteksi weight faltering secara dini dan bisa ini kalau bidan merujuk ya, atau memperbaiki dulu manajemen laktasinya ya, kalau tidak berhasil rujuk ke dokter dengan segera ya, sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku.
Dan apakah definisi menyusui yang berhasil itu ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangan sang bayi. Terima kasih.